Halo sahabat Inspirasi News, tanggal 18 Juni 2020 Jokowi kumpulkan para menterinya. Marah-marah, Jokowi kecewa terhadap kinerja para menterinya. Saya jengkelnya di situ, kenapa nggak punya perasaan, kata Jokowi. Tanggal 28 Juni 2020, video kemarahan Jokowi dipublis. Gimana respon publik? Pro kontra itu pasti. Sebagian menganggap itu akting, sebuah pencitraan. Sah-sah saja, namanya juga pendapat, nggak ada yang melarang. Apalagi Jokowi selama ini dikenal sebagai presiden yang pandai dan sukses memainkan pencitraan. Tidak sedikit yang berpendapat bahwa sikap Jokowi kali ini benar-benar memenuhi unsur kemarahan. Pertama, lihat ekspresi wajahnya, tegang, tak seperti biasanya. Kedua, gestur tubuhnya seperti mau gebrak meja. Ketiga, pilihan kata-katanya tak beraturan dan diulang-ulang. Keempat, lihat tekanan suaranya, nadanya agak tinggi dan naik turun. Kelima, pidatonya singkat, berakhir cepat dan seperti belum tuntas. Ini adalah ciri umumnya orang kalau sedang marah. Kalau seandainya ini acting, berarti acting tingkat dewa. Kalau diperhatikan di video itu, cukup memenuhi syarat orang marah. Tapi kenapa harus dipublis? Kalau menggunakan standar etika, memang kurang pas. Lebih tepat kalau tidak dipublis. Jauh lebih etis lagi, panggil menteri-menteri yang belum bagus kinerjanya, lalu kasih masukan, target dan warning. Tidak saja ini langkah bijak, tapi juga efektif. Tapi ini bukan soal etis atau tidak etis. Sebagai politisi, sikap yang diambil Jokowi dengan memviralkan video kemarahannya tentu tidak bisa lepas begitu saja dari target politik. Apa itu? Boleh jadi pertama, Jokowi ingin memberi kesan ke publik bahwa negara ini sedang krisis dan Jokowi kerja keras mengatasi krisis ini. Kedua, krisis ini bukan semata-mata karena presiden, tapi lambatnya kinerja para menteri berkontribusi besar terhadap krisis negara ini. Soal ini leadership Jokowi dapat kritik dari banyak pihak. Ketiga, pesan kepada mereka yang mengendorse para menteri, baik partai, ormas, lembaga atau perorangan, bahwa menteri-menteri yang kalian rekomendasikan tidak bisa bekerja dengan baik. Karena itu kalian harus maklum jika diganti. Kemarahan Jokowi tentu tidak hanya menggusarkan para menteri, tetapi boleh jadi juga partai, ormas, lembaga, mungkin para pengusaha juga ikut was-was. Jangan-jangan orang gue yang digusur, gawat. Kira-kira begitu. Bukan rahasia umum, jajaran menteri di awal presiden menjabat akan diisi oleh orang-orang yang dianggap banyak peran dalam pemenangan di Pilpres, baik sebagai tim ses maupun penyedia logistik, semacam balas budi. Setelah 3-6 bulan, paling lama 2 tahun, beberapa akan diganti dalam reshuffle kabinet. Hanya yang kuat endorse-nya yang akan dipertahankan. Siapa mereka? Orang-orang dari partai. Ini untuk memperkuat koalisi di parlemen. Tentu saja mengecualikan Menteri Keuangan, Ekonomi, dan Luar Negeri. 3 kementerian ini butuh sosok yang betul-betul profesional. Selain Menteri Sekretaris Negara yang biasanya diisi orang yang sangat dekat dengan presiden, yang lainnya bisa dikocok ulang suka-suka presiden. Apakah viralnya video kemarahan Jokowi ada kaitan dengan maraknya demo terhadap RUU HIP? Pengalihan isu maksudnya? Secara politik tentu tak bisa diingkari. Ingat, RUU HIP itu menyasar dewan, sudah mulai mengerucut ke satu fraksi, bukan ke Jokowi. Walaupun jika situasi nggak kondusif, bisa juga merembet ke Jokowi. Tentu intelijen kerja, keadaan sudah bisa diukur, semua data sudah ada di tangan. Sebagai presiden, Jokowi wait and see sambil mengontrol situasi. Tak kalah pentingnya, Jokowi akan memperhatikan bagaimana PDIP sebagai sasaran tembak kasus RUU HIP menghadapi situasi ini. Kalau kewalahan, toh akan minta bantu ke Jokowi. Di sini kredit poin Jokowi bertambah satu lagi di mata PDIP. Terhadap PDIP, Jokowi di atas angin. Setidaknya ini bisa memperkuat positioning Jokowi terhadap PDIP. Proses bergaining akan jalan. Apakah video kemarahan Jokowi bisa menggeser isu RUU HIP? Sepertinya tidak. Sekalipun nanti akan ada reshuffle kabinet, isu RUU HIP telah mendominasi berita. Hampir setiap hari umat Islam di daerah turun ke jalan. Mereka demo, menuntut RUU HIP dibatalkan dan usut para oknum yang berada di balik RUU HIP. Kata usut jadi kunci, bisa memberi peluang demo berjilid-jilid. Boleh jadi akan sangat panjang, karena punya sasaran yang tidak mudah ditaklukkan. Viralnya video kemarahan Jokowi nampaknya baru pemanasan. Terbuka kemungkinan akan ada isu-isu yang lain yang lebih dahsyat. Apa itu? Kita lihat nanti. Apakah akan mampu menggeser isu penolakan terhadap RUU HIP? Jakarta 1 Juli 2020, penulis Tony Rosyid.